Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Agung Prasetyo Adi Suhartono akan melakukan tugas dari CGP, yaitu tentang pengambilan keputusan tentang kepala sekolah. Hari ini saya bersama kepala sekolah saya, yaitu Bu Suhartini SPD selaku kepala sekolah dari SD Kemudian 4. Jadi saya mencoba untuk menggali informasi dari Buning tentang pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Gitu. Iya, silakan. Terima kasih Bu waktunya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bu mau bertanya Bu tentang selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral. Ya. Pak Agung, saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Terus berikutnya Bu, Ya. terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya, atau sama-sama mengandung kebijakan tentang nilai kebijakan. Ya. Saya dalam mengambil keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejarah. Semua Bapak Ibu itu saya libatkan, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian. Begitu Pak Agung. Terus selanjutnya Bu, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan gitu? Yang saya lakukan pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Jadi turun ke lapangan dulu gitu ya. Ya betul Pak Agung. Terus berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau saya Pak Agung merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan. Permasalahan di lapangan maksudnya. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran wakil kepala sekolah dan guru-guru senior. Didengar pendapatnya supaya data keputusan bersama. Berarti Ibu langsung terjun ke lapangan Ya, gitu. terjun ke lapangan, diskusi dengan teman-teman senior yang insya Allah bisa membantu. Gitu. Ya. Terus berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu? Ya, tantangannya yang dihadapi dalam mengambil keputusan apabila kurang bisa diterima. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Begitu Pak. Jadi melibatkan semua pihak, Semua gitu. pihak betul. Termasuk orang tua, wali murid gitu juga. Ya, gitu ya. bisa diajak. Apakah berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apakah yang Ibu jalankan? Untuk jadwal tidak ada Pak Agung. Pokoknya harus kita selesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Jadi langsung Langsung diselesaikan tidak. Ya, Tidak jalan. berlarut-larut. Betul Bu, adakah seorang atau faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Anda Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan jajaran wali kelas,
wakil kepala sekolah dan bapak ibu guru. Insya Allah dukungan dari mereka sangat kita butuhkan lagi. Berarti mana ya Kerjasama dengan sekolah. semuanya dilibatkan. Terus berikutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema itu? Pengalaman adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Itu menjadikan pengalaman yang terbaik untuk Ibu dan untuk Bapak Ibu semua. Ya Bu, itu aja Bu, pertanyaan dari saya tuh Bu. Berarti Ibu belajar juga dari pengalaman ya, dari pengalaman teman-teman KS, dari pengalaman teman-teman Bapak Ibu guru. Berarti semuanya bisa menjadi guru terbaik. Betul Pak. Terima kasih Bu ya atas waktunya, Sama-sama. atas informasi dan atas cerita atau bimbingan yang diberikan. Dan mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Agung Prasetyo Suhartono akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah di Semarang, yaitu Pak Tri Sugiono, yang mengepalai sekolah SD Tambak Rejo 01, yaitu salah satu sekolah penggerak di Kota Semarang. Minta punya Pak Ibu. Selamat siang Pak Tri. Ini Pak, saya mau berbincang dengan Bapak tentang pengambilan keputusan kepala sekolah yang merupakan salah satu dilema etika atau kejujuran moral. Nah, untuk yang pertama saya akan menanyakan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral tersebut. Ini juga sebagai para sekolah di SD Tambak Rejo ini ada beberapa permasalahan di mana itu juga ada dilema etika saat mengambil keputusan, tapi juga ada yang salah satu itu sudah kepentingan, jadi juga saya juga ragu-ragu dalam memutuskan permasalahan tersebut. Tapi juga karena di sini juga ada peraturan-peraturan dan juga kita memiliki keluarga besar SD Tambak Rejo 1, jadi apabila ada dilema etika tersebut kami koordinasi bersama warga sekolah. Berarti ada satu dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang sama gitu ya. Terus berikutnya Bapak, terus bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama sama-sama benar dan mengandung nilai kebijakan. Iya, untuk misalkan di SD Tambak Rejo 01 ini sekolah negeri di Kota Semarang ini kan juga sekolah inklusi, di mana itu juga harus menerima anak-anak inklusi. Itu juga dilema bagi kami, terutama saya sebagai kepala sekolah di sini dan juga warga sekolah. Di lain sisi kita harus mengakomodir semua anak-anak inklusi yang direkomendasikan dari RDRN. Tetapi di lain sisi juga untuk guru kami belum terbekali untuk bagaimana menangani anak-anak inklusi. Itu juga keputusan berat bagi kami, tapi juga ini juga kalau kami terima juga guru belum memiliki kompetensi untuk menangani, tetapi peraturan itu juga harus sekolah negeri harus menerima untuk anak-anak inklusi. Dan itu juga kita diskusikan bersama dengan warga sekolah baiknya seperti apa, dan juga nanti apabila itu diterima penanganannya itu seperti apa. Itu juga kami diskusikan bersama dengan warga sekolah, ada guru, ada karyawan, mungkin ada komite dan juga orang tua, sehingga semua memberikan masukan yang terbaik untuk keberlangsungan di SD Tambak Rejo 1. Berarti ini agak bagi dilema etika di sekolah sekali. termasuk yang isu yang hangat ini anak-anak yang inklusi. Terus berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Ya, untuk prosedurnya kita yang pertama kita menghitung, nanti saya juga langsung mengidentifikasi secara langsung. Apabila untuk anak inklusi itu juga saya langsung mengamati secara langsung keadaannya seperti apa dan bagaimana. Terus nanti kita juga apabila tidak inklusi itu atau di lain
untuk mungkin anak ini tidak mau sekolah, terus kami juga inginkan sekolah, tapi orang tua juga menuju anak tersebut tidak mau, juga ini juga bingung juga, orang tua ingin sekolah tapi si anak itu tidak ingin sekolah atau untuk malas untuk berangkat sekolah. Nah itu juga kami juga identifikasi bersama untuk kita beri untuk observasi dulu, itu mengambil akar permasalahan, masalah-masalah apa itu yang terjadi menyebabkan anak itu tidak mau sekolah. Setelah itu kita kumpulkan, terus nanti kita beri solusi untuk memotivasi bimbingan, membimbing, dan juga permasalahan-permasalahan apa yang menyebabkan anak tersebut tidak mau sekolah. Sehingga itu juga nanti kita diskusikan bersama dengan warga sekolah, bapak ibu guru, dan juga warga sekolah komite, sehingga saling membantu dan juga saling memberikan masukan yang terbaik, sehingga bisa kita memberikan solusi yang terbaik kepada strategi tersebut dan keluarga mereka dan juga sekolah kita. Berarti termasuk anak yang putus sekolah juga ya, Ya itu tidak putus sekolah tapi tidak mau gitu ya. Dan itu ada seperti itu. Terus berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti Bulima Etika? Kalau efektif itu kita adalah yang pertama adalah kolaborasi. Kita memiliki keluarga besar, yaitu keluarga SD Tambak Harjo 01, ada guru, ada karyawan, ada komite, itu sebagai untuk efektif bagi kami bagaimana melakukan diskusi bersama apabila ada permasalahan di rumah. Ketika itu keputusan yang terbaik itu yang mana yang memungkinkan itu untuk keputusan itu tidak menyinggung satu dengan yang lainnya dan juga itu efektif untuk mengatasi hal tersebut, sehingga itu tidak datang dari saya sendiri tetapi dari usulan guru, karyawan, komite, dan juga kita bersama-sama untuk memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Berarti semua warga sekolah itu memiliki suara yang sama dari ya, untuk apabila ada permasalahan itu bisa mengusulkan dan juga itu kita identifikasi, kita untuk yang efektif, yang paling efektif itu yang mana itu kita yang ambil. Terus berikutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut? Iya, dilema etika itu juga susahnya mengambil suatu keputusan, karena kalau memutuskan A itu yang diberikan B, kalau yang B itu yang A, dan juga itu memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Ya, tapi di sini kan juga ada aturan dan juga ada warga sekolah yang membantu untuk mengidentifikasi untuk permasalahan tersebut solusi yang terbaik itu yang mana, sehingga kita bisa memutuskan bersama dengan warga sekolah dan juga itu efektif untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kembali lagi ya Pak, ya, warga sekolah, warga guru, staf, terus wali murid juga dilibatkan dengan intinya adalah musyawarah. Iya. Terus berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Ya, itu tidak secara tidak untuk prosedur itu ada. Yang pertama mengidentifikasi permasalahan itu yang terjadi, terus menganalisis, terus menemukan akar masalah. Setelah menemukan akar masalah, nanti kita diskusikan bersama untuk mencari solusi bersama yang terbaik. Dan itu juga kami jadwalkan, dan juga setiap kali saat kami rapat seminggu sekali itu juga kita sharing pendapat kepada warga sekolah, kepada guru, itu apabila ada permasalahan kita temukan, itu kita bersama-sama untuk mengatasinya. Sehingga apabila ada suatu permasalahan itu tidak saya sendiri, dan juga di sini ada tim pencegahan untuk perundingan dan juga kekerasan satuan pendidikan, yaitu Pak Muhammad Ainul Naim, itu sebagai untuk ketua koordinator duta perdamaian di SD Tambak Harjo ini. Apabila ada permasalahan tentang kesesuaian itu kita selalu konsultasi. Berarti sudah terbentuk ya Bapak, masalahnya apa?
Udah, berarti kalau jadwalnya itu biasanya menyesuaikan kasusnya gitu Iya. ya. Kasusnya apabila namun dengan yang Langsung enggak, selesaikan. kalau itu berat berarti banyak identifikasi dulu sebelum mengambil keputusan. Diambil keputusan yang terbaik. Ya. Terus terus berikutnya Pak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam kasus-kasus memutuskan dalam kasus-kasus ini? Untuk yang faktor-faktor itu adalah kehidupan di SD Tambak Rejo ini, keluarganya luar biasa, dan juga partisipasi warga sekolah dalam mengatasi permasalahan, dan juga rasa ingin memperbaiki atau memiliki sekolah SD Tambak Rejo saat ini. Apabila ada suatu permasalahan, kita selesaikan secara musyawarah mufakat kekeluargaan, dan juga di sini juga bagaimana memberikan solusi yang terbaik untuk SD Tambak Rejo nomor 1 ini apabila ada masalah tersebut, sehingga keputusan yang diambil itu juga bisa terbaik untuk kedua belah pihak, dan juga terutama untuk keberlangsungan peningkatan kualitas pembelajaran di SD Tambak Rejo nomor 1 ini. Berarti hitungannya apa? Dalam harus ukur dulu baru bisa kita menyelesaikan sesuatu gitu ya. Iya, lalu pertemuan diukur pada Terus Bapak yang terakhir loh Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Pengalaman yang pertama ini yang saya ditambah ada satu ini, apabila ada suatu permasalahan kita selesaikan bersama dengan warga sekolah, karena saya di sini sebagai kepala sekolah tetapi tidak menjadi tapi menjadi keluarga besar bagi SD Tambak Rejo satu ini, sehingga apabila ada permasalahan kita selesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah melibatkan semua pihak, sehingga semua pihak itu bisa memberikan solusi yang terbaik, sehingga keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan terbaik dari warga sekolah. Gitu Bapak. Terima kasih Bapak atas berbagi pengalaman Bapak selama ini memimpin SD Tambak Rejo 01, dan terima kasih juga pada Bapak telah berbagi dengan saya. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, dan itu wawancara saya dengan Bapak Tri Sugiono, Kepala Sekolah di Negeri Tambak Rejo 01 Kota Semarang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.